Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa persoalan matematika yang akan kita selesaikan pada aplikasi MATLAB. Langsung tonton saja videonya sampai akhir. Baik, kita masuk ke soal yang pertama atau soal nomor 2 ya, yaitu membuat grafik fungsi dalam satu frame dari ketiga fungsi ini. Kita masuk ke aplikasi MATLAB, yaitu di editor agar memudahkan kita jika terjadi kesalahan dalam menginput program. Untuk yang pertama, kita bisa tuliskan interval untuk domain. Misal kita punya domain X dengan interval min 10 sampai 10. Lalu fungsi yang pertama yaitu Y1 sama dengan X kuadrat plus 25. Lalu fungsi yang kedua yaitu Y2 sama dengan X kuadrat, dan Y3 yaitu min X. Lalu kita tuliskan plot. Plot itu berarti nanti titik-titiknya ya. Berarti yang pertama itu X, Y1. Untuk fungsi kedua X, Y2. Untuk fungsi ketiga X, Y3. Lalu dalam membuat grafik kita bisa memberi judul atau nama grafiknya dengan cara menuliskan title. Misal namanya yaitu grafik fungsi Y1 sama dengan X kuadrat plus 25 Y2 yaitu X kuadrat dan Y3 yaitu min X. Oke. Nah, untuk memberi nama pada domain dan range, kita bisa menuliskan misal domain X label yaitu domain. Lalu untuk range yaitu Y bisa dituliskan Y label range. Nah, kita save terlebih dahulu filenya. Kalian bisa save di sebarang dokumen. Misal kita beri nama soal 2 ya. Save. Kita bisa run untuk melihat hasil programming kita. Nah, ini dia. Ini kan latar belakangnya masih polos. Bisa kita tambahkan grid on. Nah, menjadi kotak-kotak. Kita bisa mengubah warna dari masing-masing fungsi ini. Misal untuk fungsi yang pertama kita menginginkan warna hijau. Untuk fungsi kedua kita misal mau warna biru atau blue berarti ya. Dan fungsi ketiga yaitu warna merah. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat perbedaannya. Save dulu. Ini fungsi yang pertama hijau, yang kedua biru, dan yang ketiga merah. Selanjutnya, kita bisa memberi nama pada masing-masing kurva dari fungsi Y1, Y2, dan Y3 dengan cara menuliskan teks. Misal kita mau namanya di titik X5, berarti Y-nya adalah
5 kuadrat plus 25. Tulis left arrow, berarti arah panahnya ke kiri. Y1. Karena untuk fungsi yang pertama sama dengan X kuadrat plus 25. Kita tuliskan horizontal alignment, berarti penulisannya secara horizontal. Alignment ke kiri. Nah, kita cek. Nah, fungsi yang pertama sudah ada namanya. Dengan cara yang sama, kita bisa menuliskan teks atau nama pada fungsi yang kedua dan ketiga. Teks. Misal kita ingin di X sama dengan 2 misalnya. Berarti ini 2 kuadrat. Sama left arrow Y2, yaitu X kuadrat lalu kita tuliskan horizontal alignment. Left langsung ya ke fungsi yang ketiga. So kita mau di min 4, berarti koma 4 karena fungsinya min X. Sama left arrow Y3 sama dengan min X. Horizontal alignment. Left. Nah, bisa kita cek. Inilah hasil output dari program yang kita buat. Sudah ada namanya ya masing-masing kurva fungsinya. Nah, nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke soal ketiga. Soalnya adalah rancang sebuah program untuk menghitung nilai P dengan rumusan sebagai berikut. Kita masuk ke MATLAB. Kita bisa menuliskan display atau dis sebagai tampilan awal ya. Soal displaynya di sini jadi menghitung nilai P. Lalu kita input. Nah, kita bisa tuliskan ini sebagai pengingat bahwa kita akan menginput sesuatu. Misal kita tadi punya A. Input. Masukkan nilai suatu bilangan real A. Kita samakan untuk B sampai F. Input, masukkan nilai suatu bilangan real B.
Oke, masih sama, input, masukkan tipe ya ini. Nah, masukkan nilai suatu bilangan real C. Begitupun dengan D, input, masukkan nilai suatu bilangan real D. Berarti inputnya nilai E. Masukkan nilai suatu bilangan real E. Nah, yang terakhir F, input, masukkan nilai suatu bilangan real F. Nah, kita mau masuk ke proses atau perumusan. Nah, tadi dipunyai soalnya yaitu ini. P sama dengan A plus B kuadrat plus 1 per C min D kali akar E plus F. Maka dalam MATLAB dapat kita tuliskan P sama dengan A plus B kuadrat plus 1 per C min D. Dikali akar square root ya plus F. Nah, untuk outputnya apa? Outputnya kita tulis F print, yaitu nilai P adalah persen D dengan persen F. Nah, kita mau mencari nilai P kan? Kita save dulu filenya. Kita tulis soal 3. Kita run. Nah, soal kita menginginkan bilangan real A berapa? 1. B-nya berapa? 2. C-nya berapa? 4. D-nya 3. E-nya 7. F-nya 2. Maka nilai P adalah 8. Nah, hasil ini bisa dicek secara manual untuk membuktikan kebenarannya. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Yaitu soalnya adalah rancang sebuah program untuk menghitung nilai P dengan rumusan sebagai berikut. Caranya adalah di sini kita akan menggunakan for. Yang pertama kita menginputkan nilai n, ln, input itu masukkan nilai atau bilangan asli n. Nah, misal P1 sama dengan 0, ini sebagai permulaan ya, nilai P1 awalnya itu 0, P2 juga 0. Nah, for kita gunakan interval I, yaitu dari
1 sampai N. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk suku yang awal yaitu ini dapat kita tuliskan bahwa P1 sama dengan P1 plus I pangkat 3. Lalu di N. Untuk yang kedua, suku kedua, for masih sama I dari 1 sampai N. Nah, jadi untuk P2-nya, rumusnya P2 plus I kuadrat ya. N. Rumusnya berarti nilai P itu apa? P sama dengan P1 min P2. Jadi untuk F'-nya kita bisa tuliskan nilai P untuk N sama dengan persen D adalah persen D. Itu yang akan kita lihat adalah nilai N dan P-nya. Nah, kita save bagi soal 4. Kita coba run. Kita masukkan bilangan asli mau berapa nih? Misal yang kecil ya, 3. Berarti nilai P untuk N sama dengan 3 adalah 22. Nah, hasil ini bisa dihitung secara manual agar lebih valid begitu ya, bahwa program ini itu benar. Next yaitu soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kan permutasi. Dan soal nomor 6 adalah kombinasi. Jadi, untuk memudahkan kita bisa gabungkan kedua soal ini dalam satu program, di mana R permutasi N yaitu N faktorial per N min R faktorial. Dan R kombinasi N yaitu N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Kita langsung coba di MATLAB. Jadi kita bisa tulis yaitu permutasi tadi NPR yaitu N faktorial per N min R faktorial dan kombinasi yaitu N kombinasi R, rumusnya adalah N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, kita bisa menginputkan nilai N dengan N. Inputnya yaitu memasukkan nilai atau bilangan bulat tak negatif. N sama dengan, nah, lalu kita juga harus menginputkan nilai R input, masukkan
bilangan bulat tak negatif R. Nah, jadi kita misalkan K sama dengan N min R dan A sama dengan N. Misal B sama dengan R dengan syarat for interval I dari 1 sampai N min 1. Maka A yaitu A dikali N min 1. Maaf, N min I. Nah, N. Selanjutnya, untuk B, kita gunakan for interval I, yaitu 1 sampai R min 1. Dengan B, yaitu B kali R min I. Nah, kita N. Untuk for yang ketiga, I dari 1 sampai K. Dengan K adalah K dikali N. N min R plus 1 min I. N. Nah, permutasinya tadi berarti kan permutasi kan N faktorial per N min R faktorial. N faktorial berarti A per N min R adalah K. Berarti A per K. Dan untuk kombinasi sendiri, yaitu N faktorial berarti A ya. A per, tadi apa? R faktorial, R-nya adalah B, dan N min R adalah K. Berarti B dikali K. Nah, F print-nya apa? F print yaitu hasil dari persen D untuk permutasi dan persen D untuk kombinasi berturut-turut adalah D dan persen D. Berarti ini dalam bentuk bilangan ya maksudnya. Dengan yang tertera nanti adalah nilai N, R, N, R, P, C. Baik, kita save. Berarti ini mewakili soal 5 dan 6. Nah, minimal jangan pakai koma ya teman-teman. Soal 5, 6. Nah, ini sepertinya bisa. Nah, kita coba run.
Misal kita punya N berapa nih? 5. R-nya 3. Maka hasil dari 5 permutasi 3 dan 5 kombinasi 3 berturut-turut adalah maaf, di sini ada salah penulisan, yaitu seharusnya persen. Nah, kita CLC dulu ya. Save 5 3. Nah, berarti 5 permutasi 3 adalah 30 dan 5 kombinasi 3 adalah 5. Pastikan cara ini benar, bisa kalian cek dengan cara manual. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai bagaimana mengaplikasikan rumus-rumus pada soal ini ke dalam program aplikasi MATLAB. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.